Oke, video kali ini saya akan bahas 3 motor naked 150cc yang sekelas dan juga punya persaingan yang cukup ketat, yaitu Yamaha Vixion, Suzuki Gesicke S150 dan Honda CB 150R. Di sini saya akan bahas mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita, dan juga di tiap poin yang saya bahas saya akan berpendapat mana yang lebih oke. Langsung saja kita ke poin pertama. Untuk desain ketiga motor ini, kalau untuk saya itu punya garis desain berbeda. Yamaha Vixion punya garis desain sporty, garis bodinya nggak terlalu tajam-tajam, namun terkesan aerodinamis. Sedangkan Suzuki Gesicke S150 punya garis desain eksotik, garis bodinya terkesan aneh, mungkin karena jarang terlihat di jalan raya ya, tapi menjadi eksklusif untuk penggunanya. Lalu untuk Honda CB 150R punya garis desain futuristik, garis bodinya tajam-tajam dan tegas, jadi terlihat gagah. Tapi semua kembali lagi ke selera kalian masing-masing ya. Kalau saya pribadi lebih suka desain Honda CB 150R. Yang kedua yaitu Suzuki Gesicke S150, yang ketiga yaitu Yamaha Vixion. Oke, sekarang saya akan bahas spesifikasi mesin ketiga motor ini. Dari kapasitas mesin, Yamaha Vixion 149,8 cc, Suzuki Gesicke S150 147,3 cc, Honda CB 150R 149,16 cc. Dari tipe mesin, Yamaha Vixion memakai SOHC 4 katup, sedangkan Suzuki Gesicke S150 dan Honda CB 150R memakai DOHC 4 katup. Semua pakai pendingin cairan. Dari bor kali stroke, Yamaha Vixion 57 x 58,7 mm membuat penyaluran tenaganya merata dari bawah hingga atas. Sedangkan Gesicke S150 62 x 48,8 mm membuat penyaluran tenaganya kuat di putaran tengah ke atas. Dan untuk CB 150R 57,3 x 57,8 mm membuat penyaluran tenaganya lebih merata lagi dari putaran bawah hingga atas. Dari perbandingan kompresi, Yamaha Vixion 10,4 banding 1 cocok memakai bahan bakar oktan 92. Gesicke S150 11,5 banding 1 cocok memakai bahan bakar oktan 95. CB 150R 11,3 banding 1 cocok juga memakai bahan bakar oktan 95. Dari tenaga, Yamaha Vixion 16,3 HP di 8500 rpm, Gesicke S150 18,9 HP di 10500 rpm, CB 150R 16,6 HP di 9000 rpm. Dari torsi, Yamaha Vixion 14,5 Nm di 7500 rpm, Gesicke S150 14 Nm di 9000 rpm, CB 150R 13,8 Nm di 7000 rpm. Dari jumlah gigi, Yamaha Vixion 5 speed, sedangkan Gesicke S150 dan CB 150R 6 speed. Jadi dengan spesifikasi mesin tersebut, yang saya paling suka yaitu Honda CB 150R karena paling cocok untuk motor naked. Yang kedua yaitu Yamaha Vixion karena alasannya sama dengan CB 150R tadi. Namun bagi saya kurang oke karena hanya 5 speed. Nah, yang ketiga yaitu Suzuki Gesicke S150 karena kurang cocok untuk motor naked. Tenaga atasnya sangat oke, tapi bawahnya cukup lemah. Ini sama dengan yang versi R-nya ya, yang lebih cocok. Untuk rangka, Yamaha Vixion menggunakan rangka model perimeter atau Yamaha menyebutnya Delta Box. Sedangkan Suzuki Gesicke S150 menggunakan rangka model mini twin spar dan Honda CB 150R memakai rangka model tralis atau truss frame. Mana yang lebih kokoh? Semua kembali ke perawatan tiap penggunanya ya. Tapi kalau saya berpendapat mengenai tampilan, Yamaha Vixion terlihat lebih kokoh, Suzuki Gesicke S150 yang kedua, Honda CB 150R terlihat kurang kokoh.
Sekarang saya akan bahas dimensi ketiga motor ini. Dari segi panjang, Yamaha Vixion 1955 mm, GSX S150 2020 mm, CB150R 2019 mm. Dari segi lebar, Yamaha Vixion 720 mm, GSX S150 745 mm, CB150R 719 mm. Dari segi tinggi, Yamaha Vixion 1025 mm, GSX S150 1040 mm, CB150R 1039 mm. Dari segi jarak sumbu roda, Yamaha Vixion 1295 mm, GSX S150 1300 mm, CB150R 1293 mm. Dari segi jarak ke tanah, Yamaha Vixion 165 mm, GSX S150 155 mm, CB150R 169 mm. Dari segi tinggi jok, Yamaha Vixion dan GSX S150 sama, yaitu 795 mm, sedangkan Honda CB150R 797 mm. Dari segi berat, Yamaha Vixion 132 kg, GSX S150 130 kg, CB150R 136 kg. Jadi untuk dimensi secara keseluruhan, Yamaha Vixion kurus dan rendah, Suzuki GSX S150 kurus dan tinggi, Honda CB150R gemuk dan tinggi. Untuk model suspensi, depan ketiga motor ini sama, menggunakan teleskopik biasa. Swing arm juga menggunakan besi kotak biasa. Untuk ban, Yamaha Vixion pakai ban merek Dunlop D102FA. Suzuki GSX S150 pakai ban merek IRC X1. Honda CB150R pakai ban merek IRC Roadwinner. Untuk ukuran ban depan, Yamaha Vixion dan Suzuki GSX S150 pakai ukuran 90/80 ring 17. Sedangkan Honda CB150R pakai ukuran 100/80 ring 17. Untuk ukuran ban belakang, Yamaha Vixion pakai ukuran 120/70 ring 17. Sedangkan Suzuki GSX S150 dan Honda CB150R pakai ukuran 130/70 ring 17. Untuk model velg, Yamaha Vixion pakai model bintang dengan lubang di tiap palangnya. Suzuki GSX S150 pakai model Y tegak palang 5. Dan Honda CB150R pakai model Y miring palang 5. Untuk ukuran velg, Yamaha Vixion dan Suzuki GSX S150 pakai ukuran 2,15 inch di depan dan 3,5 inch untuk belakang. Sedangkan Honda CB150R pakai ukuran 2,5 inch di depan dan 3,5 inch untuk belakang. Jadi untuk kaki-kaki yang menurut saya paling kekar itu Honda CB150R, Suzuki GSX S150 yang kedua, Yamaha Vixion yang ketiga. Untuk lampu, Yamaha Vixion sudah LED untuk lampu depan dan belakang, seinnya masih bohlam. Di Suzuki GSX S150 sudah LED untuk lampu depannya saja. Lampu belakang dan sein masih bohlam. Nah, di Honda CB150R semua lampu sudah LED, baik itu lampu depan, belakang, dan juga sein. Jadi untuk lampu, Honda CB150R paling unggul, Yamaha Vixion yang kedua, dan Suzuki GSX S150 yang ketiga. Untuk bentuk speedometer ketiga motor ini seperti ini. Semua pakai full digital. Untuk warna speedometer di Yamaha Vixion dan Honda CB150R belum negatif display. Sedangkan di Suzuki GSX S150 sudah negatif display. Info yang ditampilkan di ketiga motor ini ada penunjuk putaran mesin, kecepatan, dan sisa bahan bakar. Untuk info odometer, trip meter, dan jam sedikit ada perbedaan. Di mana di Yamaha Vixion ketiga info tadi menjadi satu. Jadi kita harus menampilkan salah satu, tidak bisa menampilkan bersamaan. Sedangkan di Suzuki GSX S150 dan Honda CB150R, odometer dan trip meter jadi satu, info jamnya terpisah.
Kemudian di Yamaha Vixion dan Suzuki GSX S150 ada penunjuk gear atau gigi, sedangkan Honda CB150R tidak ada. Nah, info yang ada di Yamaha Vixion dan Suzuki GSX S150 tapi tidak ada di Honda CB150R yaitu info konsumsi bahan bakar rata-rata. Lalu untuk indikator, ketiga motor ini ada indikator lampu jauh, cek engine, gigi netral, dan suhu. Untuk sein ada sedikit perbedaan. Di Yamaha Vixion, sein kanan dan kiri jadi satu. Sedangkan di Suzuki GSX S150 dan Honda CB150R, seinnya terpisah. Dan untuk shift light hanya ada di Suzuki GSX S150. Di Yamaha Vixion dan Honda CB150R tidak ada. Tidak ketinggalan juga di ketiga motor ini ada dua tombol untuk menyeting odometer dan jam. Jadi untuk speedometer, menurut saya yang paling terbaik itu Suzuki GSX S150. Yang kedua yaitu Yamaha Vixion. Yang ketiga yaitu Honda CB150R. Untuk kunci, saya paling suka GSX S150 karena ada dua tipe, yaitu keyless dan shutter key. Keyless inilah yang menjadi Suzuki GSX S150 ini paling unggul di kelasnya. Kita tidak perlu memasukkan anak kunci untuk menghidupkan motor. Tapi untuk membuka tangki bahan bakar dan jok belakang masih perlu anak kunci dengan cara mencabut kenop keylessnya. Dan di tipe shutter key untuk menutup lubang kunci dengan cara mendorong tuas yang ada di samping lubang kunci tersebut. Sedangkan di Yamaha Vixion dan Honda CB150R hanya ada di tipe shutter key. Di Yamaha Vixion untuk menutup lubang kuncinya dengan cara menekan tombol yang ada di sebelah lubang kunci. Nah, di Honda CB150R ini lebih praktis karena ketika mengunci stang dan kunci dicabut, lubang kunci otomatis langsung menutup. Jadi untuk kunci, Suzuki GSX S150 paling unggul. Yang kedua yaitu Honda CB150R, yang ketiga yaitu Yamaha Vixion. Untuk tombol-tombol di stang, di Yamaha Vixion dan Suzuki GSX S150, sebelah kanan ada engine kill switch, tombol hazard, dan starter. Sedangkan di Honda CB150R hanya ada tombol starter. Yang unik di Suzuki GSX S150, pada tombol starter ada fitur namanya Easy Start System, di mana kita hanya perlu tekan tombol starter sekali saja tanpa menekan lama. Mesin akan otomatis hidup. Lalu untuk sebelah kiri sama semua. Ada tombol lampu dekat dan jauh, pass beam, sein, dan klakson. Untuk pass beam ada yang berbeda peletakannya. Di Yamaha Vixion itu jadi satu dengan lampu dekat dan jauh dengan cara menekan ke bawah. Sedangkan di Suzuki GSX S150 dan Honda CB150R itu ada di bagian depan pada jangkauan jari telunjuk. Kemudian untuk peletakan tombol sein dan klakson itu juga ada yang berbeda. Di Yamaha Vixion dan Suzuki GSX S150, tombol klakson ada di bawah, tombol sein-nya ada di atasnya. Sedangkan di Honda CB150R itu sebaliknya. Jadi untuk tombol-tombol di stang, Suzuki GSX S150 paling unggul. Yang kedua yaitu Yamaha Vixion, yang ketiga yaitu Honda CB150R. Untuk tangki bahan bakar, di Yamaha Vixion bagian luarnya semua dilapisi cover body. Tangki aslinya ada di dalam. Sedangkan di Suzuki GSX S150 dan Honda CB150R, bagian luarnya masih pakai tangki aslinya. Untuk covernya berada di bagian depan. Untuk kapasitas tangki bahan bakar di Yamaha Vixion dan Honda CB150R itu 12 liter, sedangkan di Suzuki GSX S150 itu 11 liter. Jadi kalau saya melihat bentuk fisik dan kapasitas, Honda CB150R paling unggul, Yamaha Vixion yang kedua, Suzuki GSX S150 yang ketiga. Untuk model jok, di Yamaha Vixion dan Honda CB150R itu model tandem atau jadi satu dengan jok penumpang. Sedangkan Suzuki GSX S150 itu split seat atau terpisah. Untuk busa, di Yamaha Vixion cukup tebal dan empuk. Di Suzuki GSX S150 cukup tipis dan keras. Di Honda CB150R cukup tebal
tapi sedikit lebih keras daripada Yamaha Vixion. Untuk tekstur kulit di Yamaha Vixion dan Suzuki GSX S150 itu halus, sedangkan di Honda CB150R itu kasar. Jadi untuk jok, Yamaha Vixion yang paling unggul, Honda CB150R yang kedua, Suzuki GSX S150 yang ketiga. Untuk jangkauan kaki ke tanah, Suzuki GSX S150 paling mudah. By the way, tinggi saya 167 cm. Di sini saya hampir napak sempurna. Tinggi joknya 790 mm dengan bodi tengah yang menyempit. Kemudian yang termudah kedua yaitu Honda CB150R. Tinggi joknya sedikit lebih tinggi yaitu 797 mm. Namun seperti di Suzuki GSX S150, bagian bodi tengah itu juga menyempit. Jadi kaki saya hanya sedikit jinjit. Lalu yang paling tinggi yaitu Yamaha Vixion. Meskipun tinggi joknya lebih rendah dari Honda CB150R, tapi karena bagian jok depan dan bodi di bawahnya sedikit lebih lebar, maka kaki menjangkau tanah itu terasa tinggi dan menjadi lebih jinjit. Untuk posisi tangan ketika menjangkau stang, paling nyaman itu Suzuki GSX S150. Karena stangnya cukup tinggi dan dengan tinggi jok yang cukup rendah, jadi badan kita lebih tegak daripada kompetitornya. Kemudian yang kedua ternyaman yaitu Honda CB150R. Posisi stangnya juga cukup tinggi dan lebih dekat ke rider, namun dengan tinggi jok yang sedikit lebih tinggi dari Suzuki GSX S150. Jadi badan kita masih sedikit lebih membungkuk. Kemudian yang paling kurang nyaman yaitu Yamaha Vixion. Posisi stangnya lebih rendah dari kompetitor, membuat jangkauan tangan lebih ke bawah dan badan menjadi lebih membungkuk lagi. Untuk posisi kaki ke footstep, paling nyaman itu Honda CB150R karena posisi footstep lebih ke depan dan jarak dengan jok itu cukup jauh. Jadi kaki bisa lebih santai karena tidak terlalu menekuk. Yang kedua ternyaman yaitu Yamaha Vixion. Posisi footstepnya juga lebih ke depan, namun jarak dengan jok sedikit lebih dekat. Jadi kaki juga bisa lebih santai, tapi masih lebih santai Honda CB150R. Yang ketiga yaitu Suzuki GSX S150. Posisi footstepnya lebih ke belakang dan naik sehingga jarak ke jok itu dekat. Jadi kaki sangat menekuk. Dan kalau dipakai riding lama ada rasa pegal di paha bawah dan betis. Untuk posisi penumpang, Yamaha Vixion paling nyaman karena joknya memadai dan busanya tebal. Juga sangat empuk untuk motor naked 150cc. Jarak ke rider pun nggak jauh karena memakai jok tandem. Kemudian yang kedua adalah Honda CB150R. Joknya juga memadai, busanya cukup tebal, namun sedikit lebih keras daripada Yamaha Vixion. Jarak ke rider pun juga sama, nggak terlalu jauh, karena juga memakai jok tandem. Yang paling tidak nyaman itu Suzuki GSX S150. Karena joknya kurus, busanya tipis dan cukup keras. Jarak ke rider juga jauh karena memakai jok split seat, jadi kurang memadai. Untuk suspensi, ini saya tidak bisa mengatakan mana yang terbaik karena ketiga motor ini punya karakter berbeda, jadi harus sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk Yamaha Vixion, suspensinya paling empuk terutama yang belakang. Positifnya penumpang jadi lebih nyaman, namun motor jadi kurang stabil. Kemudian untuk Suzuki GSX S150, suspensi belakangnya keras. Positifnya motor lebih stabil, namun untuk penumpang jadi kurang nyaman. Nah, di Honda CB150R, suspensi belakangnya ini juga cukup keras, tapi masih ada rasa empuknya juga. Jadi motor ini untuk penumpang juga masih nyaman dan juga motor tetap stabil. Untuk suspensi depannya hampir sama semua, karakternya cukup empuk. Untuk konsumsi bahan bakar, mungkin kebanyakan dari kalian yang pengguna ketiga motor ini akan punya pendapat berbeda dengan saya, karena semua kembali ke cara berkendara kita dan kondisi jalan yang dilalui. Untuk di Yamaha Vixion, saya dapat 41,7 km per liter.
Sedangkan Suzuki GSX S150 saya dapat 39,7 km per liter. Dan Honda CB150R karena di info speedometer tidak ada info konsumsi bahan bakar rata-rata, maka saya ambil data dari salah satu website yaitu dapat 40,5 km per liter. Jadi Yamaha Vixion paling irit, Honda CB150R itu kedua teririt, dan Suzuki GSX S150 paling boros. Untuk harga, Yamaha Vixion dibanderol Rp27.945.000 on the road Jakarta. Sedangkan Suzuki GSX S150 dibanderol Rp27.400.000 on the road Jakarta untuk tipe starter key dan Rp27.900.000 on the road Jakarta untuk tipe keyless. Nah, untuk Honda CB150R yang tipe standar dibanderol Rp28.613.000 on the road Jakarta. Dan tipe Special Edition dibanderol Rp29.713.000 on the road Jakarta. Jadi yang menurut saya paling pas atau paling worth it itu Suzuki GSX S150. Karena selain paling murah, tapi dengan adanya keyless yang menjadi satu-satunya di kelas naked 150cc, motor ini paling unggul lah. Kemudian yang kedua yaitu Yamaha Vixion. Meskipun selisih sangat sedikit lebih mahal dari Suzuki GSX S150, tapi masih terbilang wajar lah. Nah, yang paling mahal itu Honda CB150R. Ya, menurut saya kemahalan, karena nggak terlalu banyak fitur yang diunggulkan. Harga tersebut mungkin sudah berubah, dan yang pasti di tiap daerah luar Jakarta juga akan berbeda harganya. Untuk masalah perawatan dalam hal ini bengkel resmi, Honda paling unggul karena paling mudah dijangkau, bahkan hingga desa. Yang kedua yaitu Yamaha, meskipun nggak sebanyak Honda, tapi masih cukup mudah dijangkau. Yang ketiga yaitu Suzuki, nggak seperti Honda dan Yamaha, bengkel resmi Suzuki lebih susah dijangkau, apalagi yang dari pedesaan, karena kebanyakan bengkel resminya ada di pusat kota dan juga beberapa sudah ada yang tutup. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan saya mengenai 3 motor naked merek Jepang ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang tepat. Semoga video saya bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojo_38. Kalau kalian mau lihat vlog saya mengenai model kit, kalian bisa cek channel kedua saya di Model Kit Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.